Sekalipun dalam Islam makan itu kan tanggung jawab suami juga. Iya, ini bukan masalahan itu. Tapi ada seorang istri yang biasa masakin suaminya, tiba-tiba nggak mau masakin. Ini kan masalah. Mungkin baru marah, baru ada masalah dia marah, dia demo, atau gimana kan bisa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa El Kalam, hadir pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya seorang suami yang sedang bingung. Saya mempunyai istri yang 2 tahun ini Masya Allah sulit sekali bangun untuk sholat subuh. Hampir setiap hari sholat subuh di angka 5:30 atau jam 6:30 pagi. Ini duha mungkin. Terkadang ketika saya hendak berangkat kerja pun dia masih tidur pulas. Sering saya berangkat kerja dalam keadaan kelaparan. Ketika dibangunkan untuk sholat selalu saja beralasan, bahkan sampai marah-marah. Bagaimana solusinya Ustadz? Segala cara sudah saya lakukan. Masalah ini sebenarnya nggak sederhana yang kita bayangkan ya. Harusnya ya memang berdua hadir menyampaikan problemnya. Karena sekali lagi fitrahnya wanita itu nggak mungkin tidurnya terlalu banyak, itu nggak mungkin. Bahkan yang sudah-sudah yang ada, bahkan wanita itu sebelum subuh sudah bangun. Saya punya ibu itu jam 3 itu pasti bangun, nyalain kompor, buat minuman, itu pasti. Kalau ada wanita kok gemarnya bangun itu sampai siang, padahal dia sudah punya keluarga, sudah punya tanggung jawab istilahnya gitu ya. Maka menurut saya ini dari something kan gitu ya, ada sesuatu. Nah sesuatu ini yang harus diselesaikan oleh sang suami. Dilihat masalahnya apa. Kalau ada seorang istri diingatkan, diberitahu suami kok marah, dibangunkan untuk sholat subuh kok marah, ini ada masalah apa dengan suami? Kok suami seolah-olah tidak ada harga dirinya? Apa nafkahnya kurang? Atau suami tidak tanggung jawab? Atau jangan-jangan suami baru ketahuan punya masalah, mungkin punya ada orang pihak ketiga dan seterusnya, sehingga istri ini memang menyengaja untuk mencari masalah. Jadi banyak hal inilah yang mungkin tidak bisa kita jawab secara sepihak ya. Mestinya harus dikasih latar belakang ya, karena gak mungkin, sangat amat tidak mungkin ada perempuan tidur tidak ada masalah apa-apa sampai siang, atau malamnya mungkin main online atau main apa ya. Mungkin kalau itu yang terjadi, bisa jadi dia butuh waktu tidur agak lama di pagi harinya. Ya, nah, saran saya ya suaminya harus menyelesaikan masalah-masalah yang melatar belakangi hal tersebut. Menurut saya seperti itu. Ya, melatar belakangi hal tersebut. Kalau istri dicukupi semua kebutuhannya, dilayani yang apa menjadi kebutuhannya, saya kira kok tidak separah itu ya, tidak separah itu. Jadi sepertinya susah Ustaz Muji untuk menjawab karena sangat sepihak sekali, sangat sepihak. Apalagi membiarkan suaminya pergi ke kantor tidak dimasakin, itu yang biasanya masakin itu tidak dimasakin, itu mesti ada masalah. Sekalipun dalam Islam makan itu kan tanggung jawab suami juga. Iya, ini bukan masalahan itu. Tapi ada seorang istri yang biasa masakin suaminya, tiba-tiba nggak mau masakin. Ini kan masalah. Mungkin baru marah, baru ada masalah dia marah, dia demo, atau gimana kan bisa aja. Ya, jadi saran saya ya suami sabar menyelesaikan hal-hal yang melatar belakangi istri sehingga susah dibangunkan, bahkan untuk sholat subuh aja siang. Ini
yang itu bukan suatu kebiasaan. Tapi tadi ada pertanyaan sebelumnya, yang dulunya dia baik kan gitu ya. Dulunya dia baik kok tiba-tiba berubah seperti ini. Nah, ini juga harus ditanyakan juga. Apa ketika nikah itu dia pura-pura baik, begitu setelah nikah dia kembali ke asalnya? Ya bisa juga. Ya kalau seperti itu ya kembali lagi suami sabar untuk mendidik sang istri. Ya ini terlepas dari latar belakang ya. Memang seorang suami itu bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya ya, termasuk istrinya. Dan seorang suami memang diperintahkan ya wajib menjaga keluarganya atau istri dan anaknya untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak segera bersikap untuk mengembalikan keluarganya ke jalan Allah, ya berarti dia nanti akan menanggung dosanya. Dalam surat Toha ayat 132 di sana kan Allah memerintahkan kepada para suami ya, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ini yang penting ya, wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada istrimu ya untuk menegakkan sholat. Simbol ketaatan kepada Allah itu kan sholat ya. Ini istri kita harus benar-benar taat kepada Allah Subhanahu. Itu tanggung jawab kita. Ya, apabila kita sembrono maka kita menanggung dosanya. Kemudian dilanjutkan yang kedua, wastobir. Yang namanya menasihati istri itu ya berat sekali, seperti kasus yang disebutkan tadi. Ya, sangat berat, tidak semudah membalik telapak tangan kan gitu ya. Tentunya mengajak istri untuk tetap patuh kepada perintah Allah itu sangat berat. Maka suami dalam hal ini harus bersabar ya. Tidak harus sehari dua hari selesai ya. Mungkin tadi seperti katakan Ustaz Sigit, perlu diselidiki dulu masalahnya apa. Jadi masalah itu harus ketemu dulu ya, sambil dinasihati, masalahnya nanti diselesaikan. Insya Allah dengan begitu ya seorang suami bisa menjaga keluarganya dari api neraka. Kalaupun toh tidak berhasil, dia sudah menjalankan kewajibannya. Spesifik tentang hal ini ya, karena pertanyaan terkait dengan nasihat seorang suami kepada istri yang ternyata justru menimbulkan kemarahan, padahal ini adalah tidak hanya hal yang baik tapi juga kewajiban, yaitu sholat. Ditopang dengan doa lain yang pernah dipanjat oleh Nabi Ibrahim juga. Kalau secara harfiahnya adalah Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'al, semoga engkau menjadikan, Rabbi ja'alni ya, menjadikanku muqimas sholati, orang yang sangat istiqomah menegakkan sholat begitu ya. Wa min dzurriyyati, begitu pula semoga engkau menjadikan keluargaku orang yang menegakkan sholat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami, semoga engkau mengabulkan doa kami. Jadi selain tadi usaha-usaha lahir yang sudah disampaikan asatidz, juga perlu ditopang dengan doa ini ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, itu waj'alna lil muttaqina imama, dan Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi itu saya pikir dua doa yang penting untuk selalu dipanjatkan kepada Allah. Semoga keluarga kita, tentunya adalah kita sendiri, menjadi orang yang menegakkan sholat, istiqomah dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Bahwa sholat adalah hal yang fundamental dalam berislam, hal yang sangat urgent dalam kehidupan berislam, maka menjadi penting sholat itu. Jangan sampai mengulur-ulur waktu sholat, itu menjadi hal yang sangat penting. Tapi sekali lagi kembali kepada jawaban asatidz bahwa itu diklarifikasikan. Seorang suami harus mempelajari, selalu proaktif. Ada masalah apa? Kalau awal-awalnya istri bisa bangun subuh, aktif, mungkin faktor ekonomi, faktor yang lain, atau mungkin karena penyakit juga bisa, karena saraf ya, saraf mungkin giginya dicopot, karena ada kasus di santri kami dulu, gigi dicopot, ternyata saraf matanya kena, yang saya mengantarkan anak selalu ingin tidur. Itu digali, proaktif, kemudian langkah
saudara sebagai seorang suami sangat tepat untuk selalu sabar mengajak istri bangunkan ketika subuh untuk diajak sholat berjamaah, dan dilakukan dengan sabar, sabar, dan sabar. Doa tentunya, berdoa, senantiasa memanjatkan doa tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, di antara doanya. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan menjadi pencerahan bagi kita bersama. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.